Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dengan mendekatnya bulan Natal, kami mau mengumumkan bahwa mulai dari minggu depan, November 30 sampai 4 Januari, ibadah umum dan ibadah for akan digabungkan bersama dengan jam ibadah jam 9 pagi. Ibadah akan kembali seperti biasa mulai tanggal 11 Januari. Begitu juga untuk ibadah anak-anak dan remaja yang akan berlangsung bersamaan. Sehubung dengan kegiatan penggalangan dana untuk Natal, Gereja SCP akan mengadakan kembali kegiatan Bazar Murah pada hari Minggu tanggal 7 Desember, di mana Anda dapat membeli baju-baju dan barang-barang lainnya dengan harga yang murah. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Masih kurang semangatnya. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, saya melihat sukacita dan saya berharap ini lahir dari hati yang betul-betul bersukacita. Amin. Pertama-tama saya mengucap syukur karena saya punya kesempatan untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Dan jujur, ini kali pertama saya berdiri di tempat ini untuk memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Siap mendengarkan kebenaran firman? Yang sudah siap boleh katakan amin lebih kencang. Amin. Oke, puji Tuhan. Dan hari ini saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya buat judulnya dibenarkan ketika merasa tidak layak, gitu ya. Mungkin bisa ini dia. Dibenarkan saat merasa tidak layak, gitu ya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajukan satu pertanyaan kepada kita semua. Pernahkah kita merasa tidak layak ketika kita mau datang kepada Tuhan? Pernahkah kita merasa bahwa kita itu begitu kotor, merasa begitu tidak layak berdosa untuk datang kepada Tuhan, sampai-sampai itu yang menghalangi kita untuk tidak datang kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya, pernahkah kita merasa sangat layak, sangat rohani, sangat benar, sampai-sampai kita merasa bahwa kita tidak punya kesalahan dan kita datang kepada Tuhan? Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya Yesus justru menunjukkan bahwa ada orang yang merasa layak tetapi ditolak. Tetapi ada orang yang merasa tidak layak justru dibenarkan oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oh, amin sudah ada di depan ya. Dan kita akan membaca kebenaran firman ini secara responsoria. Dan nanti saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Siap membacakan firman Tuhan? Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya
sorry. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan itu, bahkan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca sebuah narasi yang kita sudah bacakan tadi, yang kita sudah dengar tadi, maka timbul satu pertanyaan, mengapa narasi ini bisa muncul? Mengapa kisah ini menjadi muncul? Mengapa Yesus harus mengungkapkan cerita ini sederhananya? Ternyata kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di ayat-ayat sebelumnya ada sebuah kisah berkenaan dengan seorang janda yang meminta keadilan kepada seorang hakim yang lalim. Kita melihat suatu sikap yang tidak jemu-jemu dari seorang janda ini untuk meminta satu keadilan dari seorang hakim. Dan pada akhirnya karena seorang hakim ini melihat seorang janda ini yang begitu menyusahkan dia, hampir setiap hari dia mengajukan satu perkaranya kepada hakim ini, sehingga hakim ini berkata, perkaranya dibenarkan. Seperti itu. Kisah ini mengawali cerita janda tadi, sehingga muncullah ayat ini, kisah ini untuk menjelaskan, untuk memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa ada perbandingan orang yang merendahkan diri dan orang yang meninggikan diri. Namun hari ini kita akan melihat beberapa hal berkenaan dengan ayat yang kita sudah baca ini, yang kalau saya rumuskan itu menjadi 3 bagian, gitu ya. Apa poin penting yang bisa kita pahami dari kisah ini? Yang pertama, Allah sangat menolak kesombongan. Ayat 9 menegaskan bahwa tujuan perumpamaan ini diarahkan kepada siapa yang Tuhan tolak, yaitu orang yang meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Kalau kita melihat orang yang menganggap diri benar, berarti orang yang merasa cukup, orang yang tidak perlu pertobatan, orang yang merasa bahwa seluruh kehidupannya sudah benar semua. Dan ada hal yang lain daripada itu, kita melihat memandang rendah orang lain. Itu juga bisa diartikan sebagai orang yang meremehkan orang lain. Orang yang menganggap bahwa orang lain itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Sehingga fokus dari hidupnya kepada diri sendiri bahwa aku lebih baik daripada semua orang. Dari sini kita bisa melihat bahwa pada saat kita meninggikan diri, pada saat yang sama juga kita pasti akan merendahkan orang lain. Pada saat kita mengangkat diri kita, aku bisa semuanya. Pada saat yang sama, kita juga pasti akan menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Ayat 11 dikatakan bahwa orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya. Sangat unik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa Yesus harus mengangkat kelompok orang Farisi dan pemungut cukai? Ternyata kalau kita melihat di dalam historisnya, ternyata pemungut cukai itu selalu identik dengan orang yang memeras, gitu ya. Orang yang selalu merugikan orang lain, orang yang tidak pernah hidupnya benar, gitu ya. Tetapi ada kontras dengan orang Farisi. Orang Farisi itu selalu berada di tempat ibadah, hidup dengan kesalehan. Tetapi Yesus mengangkat 2 kelompok ini, pemungut cukai dan orang Farisi, untuk melihat bahwa apa yang kita sering lihat, orang yang selalu berada di tempat ibadah tidak selalu mencerminkan bahwa orang itu pasti rendah hati.
Dan orang yang selalu mungkin kita melihat bahwa orang yang mungkin tidak pernah jujur dalam hidupnya, selalu merugikan orang lain. Tidak selalu bahwa orang itu selalu meninggikan diri. Uniknya Bapak Ibu, kalau kita melihat orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya. Kalau kita melihat di dalam Injil-Injil, di dalam kitab Matius khususnya, kita melihat seringkali Yesus mengatakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi itu selalu berdoa di pinggir jalan, di tempat yang terbuka, di mana semua orang melihat mereka. Dan mereka tidak pernah jarang untuk berdoa di dalam hatinya. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Itu ya. Tapi di dalam hal ini kita melihat bahwa orang Farisi yang selalu mengungkapkan doanya secara terbuka, justru kita melihat berdoa di dalam hatinya. Ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita belajar gitu ya, satu frase dari kata Yunani, mungkin biasanya kan Pastor Hari yang biasa mengungkapkan ini. Jadi saya mengangkat satu frase, pros euton gitu ya. Jadi apa maksudnya kata pros ini? Ternyata pros ini layaknya diterjemahkan kepada, bukan di dalam. Karena kepada berarti mengarahkan satu tujuan. Tetapi di dalam itu berbicara tentang satu tempat, lokasi itu di dalam. Namun di sini orang Farisi berdoa kepada dirinya sendiri. Ternyata ketika kita melihat ini, ketika orang Farisi berdiri, berdoa di dalam hatinya, pada saat itu juga ternyata mereka tidak berdoa kepada Allah. Mereka tidak sedang mengajukan satu permohonan, permintaan kepada Allah. Justru orang Farisi ini kita melihat berdoa, mengatakan sesuatu kepada dirinya sendiri. Mereka tidak sedang berdoa kepada Tuhan, mengajukan satu permohonan kepada Tuhan. Tapi kita melihat doa yang diungkapkan orang Farisi ini dikatakan seperti ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Gitu ya. Aku memberi perpuluhan dari semua penghasilanku. Aku bukan seperti orang lalim, perampok, pezina, bahkan seperti pemungut cukai ini. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, di sini orang Farisi menonjolkan prestasi yang dia sudah lakukan. Apa itu? Berpuasa 2 kali seminggu. Kalau kita melihat budaya orang Yahudi, mungkin mereka akan kerap kali berpuasa itu sekali seminggu. Tetapi di sini uniknya orang Farisi ini mengungkapkan aku berpuasa 2 kali seminggu. Artinya apa? Untuk mengangkat diri bahwa dirinya itu lebih daripada orang lain. Kalau orang lain berpuasa hanya sekali seminggu, saya 2 kali seminggu. Itu yang kita lihat dari orang Farisi ini. Bahkan orang Farisi ini juga, aku memberi perpuluhan dari semua penghasilanku. Berarti orang Farisi ini sedang menunjukkan suatu ketaatan di dalam hal beribadah, memberikan persembahan. Dan bukan hanya itu, orang Farisi ini sedang membandingkan dirinya dengan pemungut cukai, orang pezina, dan bahkan juga orang lalim, bahwa dirinya itu lebih baik daripada semua ini yang disebutkan itu. Jadi semua yang diungkapkan oleh orang Farisi ini, kalau Bapak Ibu Saudara melihat, ada beberapa kali digunakan kata aku. Itu menunjukkan bahwa orang Farisi ini sedang memusatkan semua perkataannya itu kepada dirinya sendiri. Pusat dari ungkapannya itu sebenarnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk mengangkat prestasi yang dia sudah lakukan. Apa itu? Berpuasa. Tidak seperti orang-orang yang selalu berdosa seperti termasuk pemungut cukai tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semakin kita merasa benar, maka semakin pula kita jauh dari kebenaran Allah. Semakin kita membawa diri kita itu bahwa kita benar, tidak ada salah. Pada saat yang sama juga, kita semakin jauh dari yang namanya kebenaran itu. Jadi dari sini kita belajar bahwa
tidak selalu bahwa orang yang selalu di tempat ibadah melakukan hal-hal yang rohani pasti akan selalu baik. Dari orang Farisi kita melihat bahwa sekalipun dia dikatakan orang yang saleh, orang yang bertekun di dalam hukum Taurat, tetapi justru kita melihat ada sebuah celah di dalam diri seorang Farisi ini. Itu yang pertama yang kita bisa melihat dari teks yang kita sudah dengarkan tadi Bapak Ibu. Yang kedua, apa poin penting yang kita bisa ambil dari kisah ini? Yang kedua, Allah dengan dekat dengan hati yang hancur. Kalau di ayat yang ke-9, 11 dan 12, Yesus mengangkat orang Farisi, menceritakan tentang orang Farisi. Justru di ayat yang ke-13 kita melihat ada satu orang yang diangkat pemungut cukai. Di dalam pikiran orang Yahudi, orang yang menjadi berprofesi sebagai pemungut cukai pasti tidak pernah benar hidupnya. Selalu memeras orang lain. Tidak pernah jujur di dalam hidupnya. Selalu mengambil apa yang punya orang lain. Nah, Yesus mengangkat ini untuk memberikan satu sindiran kepada ahli Taurat, khususnya di sini orang Farisi, bahwa justru apa yang kalian sering pahami tentang pemungut cukai justru menunjukkan sebuah keteladanan bagi orang yang selalu tinggal di dalam hal-hal yang rohani. Ayat 13 menunjukkan pengkontrasan antara pemungut cukai dan orang Farisi. Kita melihat bagaimana wujud dari pemungut cukai ketika dinyatakan oleh Yesus. Yang pertama, ia berdiri jauh-jauh. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ketika pemungut cukai dan orang Farisi datang ke bait Allah, orang Farisi tadi datang ke depan, berdiri dan menengadah ke langit dan berkata di dalam hatinya, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, aku tidak seperti semua orang. Tapi justru kita melihat pengkontrasan terhadap pribadi pemungut cukai. Ia berdiri jauh-jauh. Mengapa ketika pemungut cukai ini datang kepada Allah, di bait Allah, mengapa justru ia berdiri jauh-jauh? Mengapa dia tidak mendekat seperti pemungut orang Farisi tadi? Ternyata kita melihat bahwa ketika ia berdiri jauh-jauh, itu menandakan suatu kesadaran akan ketidaklayakan dirinya. Dia merasa bahwa aku tidak cukup baik untuk datang ke bait Allah. Aku tidak cukup baik untuk datang menghadap Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita, sekalipun di ayat-ayat sebelumnya kita tidak melihat celah dari pemungut cukai, bukan? Tidak ada satu celah yang kita lihat. Hanya pengakuan dari orang Farisi tadi. Setelah dia berdiri jauh-jauh, maka ada satu ungkapan juga yang diungkapkan oleh pemungut cukai ini. Tidak berani mengenagah ke langit. Tidak berani mengangkat mukanya seperti itu. Mengapa pemungut cukai ini tidak bisa mengangkat mukanya untuk berdoa? Ternyata ini erat kaitannya dengan yang pertama, merasa ketidaklayakan tadi. Postur tubuh yang menunjukkan rasa bersalah. Aku tidak cukup baik kalau aku harus berdampingan dengan orang Farisi tadi. Aku ini penuh dengan kekotoran. Aku penuh dengan pemerasan terhadap orang lain. Jadi aku tidak lebih baik dari mereka. Aku malahan berdiri jauh-jauh. Itu yang diungkapkan oleh pemungut cukai ini. Selain daripada itu kita juga melihat ia memukul dadanya. Itu ya. Dia memukul dadanya. Pertama dia berdiri jauh-jauh, dia tidak berani mengangkat wajahnya ke langit, dia menunduk, dia memukul dada. Mengapa pemungut cukai ini sampai harus tidak mau datang ke depan, berdiri di altar, kalau di sini di altar, tapi justru berdiri jauh-jauh bahkan tidak mengangkat muka, melihat ke bawah dan memukul dada. Berarti itu adalah suatu penyesalan yang begitu dalam dari seorang pemungut cukai. Bukan hanya itu.
ada satu ungkapan dari pemungut cukai, walaupun kita melihat doanya itu sangat pendek. Dia tidak bertele-tele berdoa. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ketika pemungut cukai ini menyadari bahwa dirinya tidak layak, justru hanya satu pernyataan dari pemungut cukai. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku orang berdosa dikatakan pemungut cukai. Tidak seperti orang Farisi. Aku benar, aku tidak seperti semua orang. Tapi pemungut cukai justru bilang, aku orang berdosa ini. Ada satu perbandingan yang kita melihat. Kalau orang Farisi meninggikan dirinya, membawa semua prestasi yang dia sudah raih. Tetapi pemungut cukai justru berdiri jauh-jauh dan memukul dada berkata, kasihanilah aku ya Allah. Aku orang berdosa. Gitu ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa doa pemungut cukai bukan berkenaan dengan pembenaran diri. Tetapi justru penyerahan diri. Ketika kita melihat bahwa orang pemungut cukai ini melakukan banyak kesalahan. Dia tidak menutupi kesalahannya. Justru dia membuka semuanya dan bahkan menyatakan bahwa aku ini orang berdosa. Seperti itu. Pemungut cukai tidak membawa prestasi seperti orang Farisi tadi. Tidak juga membawa perbaikan diri. Tindakan yang dia sudah lakukan, kebaikan yang dia sudah lakukan. Tidak juga membawa argumentasi moral. Tetapi ia hanya membawa hati yang remuk. Dia hanya membawa hati yang hancur. Yang merasa bahwa dirinya itu tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi yang dia bawa hanya hati yang sudah hancur. Hati yang sudah remuk. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hati yang hancur harusnya tidak menjadi alasan untuk kita menjauh dari Allah. Tetapi itulah kesempatan yang paling baik untuk datang mendekat kepadanya. Kita melihat dari pemungut cukai ini bahwa Allah sangat prihatin dengan orang yang menjadi pemungut cukai ini. Kenapa? Karena dia merendahkan dirinya, mengakui semua kesalahannya dan meminta belas kasihan daripada Allah. Justru saat-saat seperti itulah saat paling terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kita pernah merasakan suatu ketidaklayakan seperti pemungut cukai ini? Mungkin kita berkata bahwa, mungkin sebelum datang ibadah ini mungkin kita berkata, aku tidak baik. Aku orang yang selalu melawan Tuhan. Aku mungkin tidak pernah benar melakukan sesuatu. Aku tidak pernah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi saat-saat seperti itulah saat paling baik untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan menjauh. Ya. Allah tidak mencari prestasi kita. Sebaik apapun kita, apa yang mungkin kita banggakan hari ini. Mungkin kita punya banyak uang barangkali. Kita mungkin banyak hal yang kita banggakan sehingga kita merasa datang kepada Tuhan. Aku punya semuanya. Tetapi Tuhan justru mencari hati yang berani mengaku, aku butuh Engkau. Pengakuan kita bukanlah aku memiliki ini, dan memiliki ini juga. Jadi aku menjadi tidak takut akan masa depanku. Tetapi Tuhan tidak mencari orang yang seperti itu. Justru Tuhan mencari orang-orang yang berani berkata, aku tidak bisa Tuhan, aku tidak mampu, aku butuh Engkau. Seperti apa yang dikatakan oleh Musa ketika memimpin bangsa Israel pergi ke tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka, kepada keturunan Abraham. Ada satu pernyataan yang mungkin kita hari ini sudah seringkali dengar lagu itu. Bila engkau tak bersamaku, aku tidak mau berjalan.
Ini adalah suatu pengakuan dari Musa ketika dia mau memimpin suatu bangsa yang besar. Dia tidak akan mau berjalan kalau Tuhan sendiri tidak mau bersama dia. Harusnya pengakuan yang sama itu pun bisa menjadi suatu hal yang nyata dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Mungkin hari ini kita merasa bahwa fine-fine aja, baik-baik saja. Tetapi Tuhan mencari orang yang berani berkata, aku butuh engkau. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, apa poin penting yang kita bisa dapat dari kisah pemungut cukai dan orang Farisi tadi? Yang ketiga, Allah mengangkat orang yang rendah hati. Ayat 14 menunjukkan pernyataan Yesus yang sangat tegas bahwa pemungut cukai pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Dibenarkan dalam pengertian seperti apa? Apakah menerima keselamatan? Atau justru seperti apa? Ternyata itu berkenaan dengan pengungkapan doa yang sudah diungkapkan tadi. Dia merasa bahwa dirinya tidak layak. Dia butuh pengampunan dari Tuhan, dia butuh perdamaian dari Tuhan, dia perlu untuk bertobat sehingga Allah menyatakan dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Orang yang diterima Tuhan atau orang yang dipulihkan Tuhan. Oleh karena itu ada satu statement, pemulihan sejati tidak akan pernah terjadi ketika kita tidak berani untuk menyatakan kesalahan kita. Pemulihan tidak akan pernah terjadi kalau kita nggak pernah sadar akan keberadaan kita yang sudah tidak baik ini, yang sudah hancur. Hal ini juga menegaskan bahwa pembenaran terjadi saat seseorang tahu bahwa dirinya itu tidak layak. Dari pemungut cukai kita melihat bahwa Tuhan membenarkan pemungut cukai bukan karena dia merasa layak. Bukan karena justru dia punya banyak hal. Justru karena dia punya hati yang remuk. Dia punya hati yang tulus. Dia punya hati yang mau menerima pengampunan dari Tuhan. Dan mengungkapkan bahwa dia butuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah tidak mengangkat orang yang merasa tinggi. Tetapi Allah mengangkat mereka yang sadar bahwa dirinya lemah. Tuhan tidak akan pernah mengangkat orang yang selalu merasa bisa. Yang selalu merasa bahwa dirinya lebih daripada orang lain. Tapi Tuhan justru mengangkat orang yang merasa bahwa dirinya, aku tidak layak, aku tidak bisa. Ini beda ya dengan pesimis ya. Tetapi dia menyadari bahwa kemampuan, kapasitas dalam dirinya tidak memadai sehingga dia butuh Tuhan. Justru Tuhan seringkali mengangkat orang-orang yang sadar akan keberadaan dirinya. Jadi Bapak Ibu, yang merasa paling rendah seringkali justru paling siap diangkat oleh Tuhan. Tuhan seringkali angkat orang yang merasa dirinya tidak bisa. Merasa dirinya tidak layak. Merasa dirinya bahwa dirinya butuh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengangkat orang yang merasa dirinya, aku bisa segalanya. Aku lebih baik dari semua orang. Seperti orang Farisi tadi. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persembahan persepuluhan dari semua penghasilanku. Aku tidak seperti orang pendosa. Aku tidak seperti perampok. Aku tidak seperti pezina. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Tuhan justru tidak membenarkan orang Farisi. Kalau kita melihat di ayat yang ke-14. Justru Tuhan membenarkan orang yang menganggap dirinya tidak layak seperti pemungut cukai ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di akhir daripada pemberitaan ini saya undang pemain musik El dan Singer untuk maju ke depan. Allah sangat menolak kesombongan.
Allah tidak suka dengan orang yang merasa dirinya baik, yang merasa dirinya bahwa dia bisa melakukan semua. Dan Allah juga dekat dengan orang yang hancur hati. Allah sangat dekat dengan orang yang merasa bahwa dirinya itu begitu tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Kesempatan yang paling baik untuk kita datang kepada Tuhan adalah satu kesempatan ketika kita merasakan bahwa kita ini adalah orang yang paling tidak baik. Orang yang paling tidak lebih daripada orang lain. Paling rusak, paling tidak bermakna, paling tidak berguna. Itulah kesempatan yang paling baik untuk datang kepada Tuhan. Justru Tuhan seringkali memakai orang-orang yang merasa dirinya tidak bisa. Mungkin kita punya satu hal yang dibanggakan, kita punya skill, kita punya kemampuan yang melampaui orang lain. Tapi Tuhan bisa pakai orang yang tidak mungkin tidak punya apa-apa, tidak punya skill malahan, tidak punya kemampuan. Tapi Tuhan bisa angkat orang itu melebihi orang yang merasa bisa walaupun punya skill. Allah mengangkat orang yang rendah hati menjadi orang yang rendah hati untuk menempatkan orang lain lebih daripada kita. Itu sulit karena ada emosional di dalam diri kita yang selalu bertabrakan. Kita, aku dulu, seperti orang Farisi tadi. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa kita renungkan. Kita pastikan bahwa dalam minggu-minggu ini untuk kita jalani, setidaknya kita bisa menerapkan satu. Ketika kita bertemu dengan teman sekerja kita, mungkin orang-orang siapapun yang mungkin kita temui, kita bisa belajar untuk rendah hati. Saya ajak kita untuk menyanyikan satu pujian.